A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri sadari wa yassir li amri waluhul muqdatam bil lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada. Kalau kita lihat paham daripada Wahabi yang selalu membid'ah-bid'ahkan, bid'ah seperti memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj, membaca surah Yasin pada waktu tertentu, membaca surah Yasin pada saat ada orang muslim yang meninggal, bertakziah, bid'ah dan bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak diperbuat dan tidak diucapkan oleh Nabi. Apakah benar demikian? Mari kita kaji dan kita renungkan kembali. Kita buka lagi lembaran-lembaran sejarah lahirnya agama Islam. Tentu kita memfokuskan diri kepada masa-masa Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegangan hidup kita, contoh dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita lihat di zamannya para sahabat-sahabat Nabi. Baiklah, yang pertama kita tinjau kembali untuk kita kaji kembali. Di zaman Rasulullah, firman-firman Allah yang disampaikan melalui Jibril, yang diterima oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah mencatat. Beliau tidak pernah mencatat apa yang telah dia ucapkan dan apa yang akan dia ucapkan. Beliau tidak pernah mencatat. Kenapa? Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah ummi. Ummi artinya apa? Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Inilah Allah menunjukkan kemurnian kalam-kalamnya yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lalu siapa yang mencatat? Yang mencatatnya ini adalah para sahabat-sahabat Nabi. Apa yang disampaikan Nabi, apa yang dicontohkan Nabi, sahabat-sahabat mencatat. Di mana? Pada pelepah-pelepah kurma, pada kepingan-kepingan batu, dihafal. Yang kedua, setelah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW wafat, maka kepimpinan umat Islam diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, para khalifah yang memimpin agama Islam atas petunjuk Allah. Jadi Al-Quran itu mulai dikumpulkan, yang ditulis tadi di kepingan-kepingan batu, di pelepah-pelepah kurma, yang dihafal itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu. Karena ada suatu peristiwa pada perang Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah, di mana 70 orang hafiz Al-Quran gugur dalam perang tersebut. Hal ini menimbulkan kerisauan di hati Umar bin Khattab radhiyallahu apabila hafiz Al-Quran pada berguguran pada perang-perang yang lain. Allah memberikan petunjuk kepada Umar bin Khattab radhiyallahu untuk mengumpulkan firman-firman Allah yang dicatat pada pelepah-pelepah kurma, yang dicatat pada kepingan-kepingan batu, yang dihafal oleh para sahabat-sahabat Nabi. Dan hal ini diusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu.
Sehingga Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Zaid bin Sabit, salah satu penulis firman-firman Allah yang disampaikan oleh Nabi di zaman Rasulullah. Beliau mengumpulkan dengan teliti. Beliau kumpulkan, beliau teliti, beliau cermati yang ada tulisannya di pelepah-pelepah kurma, yang ditulis di kepingan-kepingan batu, yang dihafal oleh hafiz Al-Quran dengan catatan-catatannya. Nah, itulah yang kita terima sekarang ini. Al-Quran sekarang ini, kitab yang kita terima di zaman kita ini sekarang ini. Itu yang kita pelajari. Andai kata Allah tidak mengasih petunjuk kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saudara yakin saudara beragama Islam saat ini. Sementara ajaran Islam itu sendiri sirna dari permukaan bumi ini. Makanya Allah beri petunjuk kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan firman-firman Allah yang dicatat oleh para sahabat-sahabat Nabi. Adakah Nabi memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran? Adakah Nabi mencontohkan untuk mengumpulkan Al-Quran? Pertanyaannya. Lalu paham Wahabi yang selalu membidah-bidahkan. Dasarnya apa? Dasar dia menuntut ilmu agama Islam ini. Dasar Wahabi, paham Wahabi ini menuntut agama Islam ini. Dasarnya apa? Karena Al-Quran dikumpulkan di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan diperintahkan oleh Nabi. Bukan dicontohkan oleh Nabi. Lalu, paham Wahabi? Dari mana dia belajar agama Islamnya itu? Sehingga selalu bid'ah. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, baca Yasinan, bertakziah. Dasarnya apa? Saya ulangi. Al-Quran yang kita terima sekarang ini, hadis Nabi yang kita terima saat ini, itu hasil daripada yang dikumpulkan. Kalau Al-Quran di masanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang tidak diperintahkan Nabi dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Jadi, paham Wahabi, sumbernya mana? Bid'ah yang tidak dikatakan Nabi, yang tidak diperbuat oleh Nabi. Bid'ah. Yang kedua, Bilal, sahabat Nabi. Dia selalu melakukan sholat sunat wudhu yang tidak diajarkan, yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Tapi Nabi waktu itu tidak memarahi Bilal, malahan bertanya kepada Bilal, amalan apa wahai Bilal, sehingga aku dengar suara trompahmu di surga sana. Engkau peduli aku. Tidak contohkan Nabi. Tapi malah Nabi senang, suka. Lalu letaknya di mana salahnya memperingati Maulid Nabi? Memperingati Isra Mi'raj, membaca surah Yasinan, takziah, dan lain-lain. Di mana letaknya? Sehingga kamu katakan itu bid'ah dan bid'ah. Nah, begitulah para sahabatku. Kita ini orang awam. Tidak punya titel, wahai sahabatku. Tapi kita tidak juga mau dibodoh-bodohi oleh orang-orang pintar. Sehingga kita juga bisa belajar. Allah perintahkan, afala ta'qilun. Berpikirlah kamu. Nah, dari itu perbaikilah sholat. Perbaikilah sholatmu. Sehingga engkau mendapatkan sholat yang khusyuk. Tercermin dalam sikap dan perkataanmu. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.